Sukacita, amin. Puji Tuhan, saya percaya sukacita daripada Tuhan Yesus terus melimpah atas kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu persiapkan hatimu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur. Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah perlindungan kami, Engkau pembela kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami. Kami mau persembahkan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Engkau. Persembahan yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Dan kami percaya ketika Engkau hadir di tengah kami, Engkau melawat setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Engkau melawat setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Biar segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sama-sama katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji adalah pribadi yang selalu kita puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi dengan kesungguhan hatimu, katakan Yesus kami puja.
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh, Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tanah, sembah dan puji, penuhi tanah, sembah dan puji, penuhi tanah. Yesus Tuhan adalah, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tanah, sembah dan puji, penuhi tanah, sembah dan puji, penuhi tanah. Yesus Tuhan adalah, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tanah. haleluya, Sembah dan puji, penuhi tanah. Haleluya. Sembah dan puji, penuhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah mari Raja. jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan Yesus, sembah. dan puji, penuhi Yes Lord, tanah-Mu. Sembah dan puji, penuhi tanah-Mu. Amen Jesus. Sembah dan puji, penuhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah. Angkat kedua tanganmu, katakan haleluya. Sembah dan puji, penuhi tanah. Sembah dan puji, Sembah dan puji, penuhi tanah. sembah dan puji, Sembah dan puji, penuhi tanah. Yesus Tuhan adalah
Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima penyembahan. Kami angkat hati kami angkat suara menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Biar nama-Mu ditinggikan di tempat ini, Yesus. Nama-Mu yang diagungkan di antara kami dalam. Haleluya. Sebab sungguh besar perbuatan-Mu, sungguh besar perbuatan-Mu. Haleluya. Mari angkat suaramu, puji Dia, sembah Dia, Yesus. Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima penyembahan. Haleluya. Dan kami sembah Kau. I worship You, Lord. Haleluya. Haleluya. Glory. Dahsyat Kau Tuhan. Haleluya. 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 Glory. Nama-Mu ajaib, Nama-Mu besar. Sebab Tuhanlah perlindungan kami, sebab Tuhanlah kekuatan kami, dan kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Nama yang agung, nama yang mulia, Jesus. Dalam hadirat Tuhan, saya rindu mari semua kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Hanya menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Syukurlah basyukana Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembahkan.
memuji dan menari bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin, amin. Mari Bapak Ibu lambaikan tanganmu. Tuhan Yesus baik, amin. Lihat kiri kananmu, apapun keadaanmu saat ini, Tuhan Yesus baik. Amin. Mari Bapak Ibu menari bagi Tuhan. Anggur baru tercurah atas kita. Yeay. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari sekali lagi katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak, sama katanya. Hey, mari saling memberkati. Haleluya. Dengan sukacita yang baru, yang baru tercurah Tuhannya, nyata kuasanya. Mari sekali lagi katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, memenuhi saya dan saudara. Haleluya. Mari jemaat saja angkat suaramu katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan hati. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, yes, sama-sama katakan. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Hidup baru, yes Lord, amin. Umatnya datang kuasa. Mari sama-sama angkat tangan ucapkannya. Anggur baru, yes. Haleluya. Dengan sukacita yang baru, minyak baru tercurah. Amin. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Dia Allah sungguh baik bagi saya dan saudara. Dia Allah yang mati dan hidup bagi kita. Amin. Dia sungguh baik. Sama-sama kita katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Amin. Dia bangkit bagiku. Amin. Ya Tuhan. Allah. Yes.
bagi saya dan saudara, katakan amin. Yes, amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And He is so good. He is so good to me. Jesus is so good to you. And He is so good to you. Mari lihat kiri kananmu. Katakan bahwa Yesus itu sungguh baik bagi saudara dan saya. Yes, He is so good. Woo, hallelujah. He is so good. Amen. Jesus, He is so good. Oh, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. And He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And Jesus is so good to you. And Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you. And Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Tuhan Yesus baik bagi kita semua, amin. Oke, kita akan minggu ini kita berkesempatan untuk menabur dalam pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Amplop yang Bapak Ibu pegang ditujukan untuk persembahan tersebut. Bagi yang belum, silakan mengajukan tangan dan klien kami akan melayani Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, jika sudah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami dapat berkesempatan untuk menabur dalam pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Berkati kiranya keberadaan gereja di tempat ini menjadi dampak bagi kota Tabanan, menjadi berkat bagi kota Tabanan, menjadi berkat bagi kota Tabanan. Khususnya kami anak-anak Tuhan juga menjadi berkat di sekeliling, di tempat kami tinggal, di tempat kami bekerja. Kami berdoa juga buat pertumbuhan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya bertambah lagi dalam pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mau menabur, kami mau memberi karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Demi Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang kita untuk berdiri. Katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus,
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat saja naikkan pujian ini. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Amin. Selamanya ku mau memujimu,
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bersyukur. Mulia nama-Mu Tuhan. Yesus, ku menyembah, ku memuji-Mu Tuhan. Ku sembah, Kau yang ku sembah. Oh haleluya. Inamaya ralamaya, Inamaya ralamaya, Inamaya ramu. Haleluya. Teduhkan hatimu, biarlah hatimu terus menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Dia mencekam di dalam hatimu. Dia sungguh menyatakan kasih-Nya kepadamu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar jemaat memuji. Ku mau memuji-Mu, angkat hatimu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Amin. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia yang bisa berbahasa roh, bahasa roh. Inamaya ralamaya 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 mulia 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 Tuhan.
Haleluya. Indaralamaya Shandaralamaya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada siang ini. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki sesuatu kepada kami. Hati-Mu sedang tertuju kepada kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu bawa kami lebih lagi di hadapan-Mu. Untuk kami semakin hari mengalami kesempurnaan yang seperti-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Nyatakan terus kemuliaan-Mu atas kami. Karena segalanya bagi Engkau. Hidupku bagi-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terbentangkan. Untuk kami semakin diberkati dan kami pulang mendapat berkat. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak saudara percaya saat ini Allah hadir tengah-tengah kita. Yang percaya angkat tangan buat saudara. Tepuk tangan buat Yesus hadir. Haleluya. Mari kita renungkan ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia tidak berdiam diri, tapi dia pasti akan menyatakan sesuatu lewat apa yang dikehendaki dari firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang saya temukan di dalam perenungan kami pada hari-hari ini. Banyak orang mencari jati dirinya karena masa kesulitan, ingin pengakuan. Yang di dalam bahasa Alkitab adalah memegahkan diri. Tapi mari kita belajar, bagaimanakah kita yang masih berjalan dalam meniti kehidupan ini untuk bermegah. Ini yang perlu kita kaji, perlu kita renungkan. Semua orang merindukan hidupnya damai, sejahtera, sukacita di dalam Allah. Bahkan mengalami kebahagiaan. Tapi satu hal, berapa banyak mereka yang tersesat. Mencari kebahagiaan itu, dia menyitapkan daripada segala sesuatunya menurut kemampuan sendiri, saudaraku. Dengan berusaha semaksimal mungkin supaya dia ada pengakuan dari orang lain. Mungkin bisa dilakukan dengan mengejar pendidikan sampai ke perguruan tinggi, saudaraku. Mengejar jabatan yang setinggi mungkin. Bahkan mengejar kekayaan. Aku kaya nanti aku akan bahagia. Dan aku akan dapat penghormatan dari orang lain. Bahkan saudaraku mengejar popularitas. Supaya populer. Tapi berapa banyak yang mereka berusaha dengan kekuatan seperti itu. Jatuh di dalam keputusasaan. Mereka justru mengalami kesusahan yang tidak pernah berhenti, bahkan yang lebih tragis mereka menghujat Tuhan. Ini yang berbahaya. Tapi berapa banyak saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan sebagai Allah, yang saat ini kita sembah. Justru mereka menemukan sesuatu saudaraku, bukan dia memegahkan diri atau sombong, tetapi semakin rendah hati. Dan tidak menjadi orang yang memegahkan dirinya, tapi memegahkan Tuhan. Ada kata-kata yang perlu kita pahami di sini saudaraku. Di dalam pengenalan kita kepada Tuhan akan diuji. Hari ini pengenalan saudara dan saya kepada Tuhan diuji. Diuji lewat apa saudaraku? Bagaimana ketika kita berhasil dan bagaimana ketika kita mengalami kegagalan? Apa yang nampak? Sikap kita. Bagaimanakah sikap kita hari ini? Itu menentukan pengenalan saudara dan saya di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang bersikap mempermuliakan Tuhan, ataukah menonjolkan dirinya? Di dalam Yeremia 9 ayat 24 dikatakan, Tuhan menyukai supaya kita memahami dan mengenal Dia. Yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Saudara, saya ulang. Kata-kata daripada firman Tuhan Yeremia 9:24.
Tuhan menyukai supaya kita memahami dan mengenal Dia. Pengenalan itu penting sekali, bukan hanya mengetahui. Mengenal berarti apa? Hidup dalam ketentuan Allah. Hidup dalam melaksanakan firman Tuhan. Ketika kita melangkah dalam melaksanakan firman Tuhan, maka kita akan diperkaya dengan hikmat dan kebijakan-kebijakan daripada Tuhan. Dan hal-hal yang tidak pernah kita pahami, Tuhan munculkan, saudaraku ya. Oleh karena itu, setiap orang yang mengenal Tuhan, dia akan takut ketika dia memegahkan dirinya. Lalu bagaimanakah saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita dapat memegang diri yang benar. Haleluya. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Janganlah engkau sombong, maksudnya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Apa itu? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya bahwa ketika saudara datang beribadah pada pagi ini, hatimu cuma satu, ingin menyukakan Tuhan. Amin. Yes, catat itu. Tapi yang menjadi satu masalah, sudahkah kita memiliki kriteria sebagaimana yang Tuhan kehendaki? Dan kita datang, itu benar-benar Tuhan bersuka. Ini saudaraku. Bahwa ia memahami bahwa saudara dan saya perlu memahami dan mengenal aku, mengenal Tuhan. Ini penting sekali. Saudara, mengerti tentang Tuhan itu belum tentu mengenal. Mengerti, semua orang mengerti tentang Allah. Tapi mengenalkah saudara dan saya dengan Allah? Karena Tuhan ingin saudaraku untuk ditunjukkan kasih-Nya, keadilan dan kebenaran di bumi. Adakah keadilan dalam hidup? Adakah saat ini kesetiaan? Adakah kebenaran? Dan itu yang paling disukai Tuhan. Ketika saya membaca ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh kami sendiri ditegur. Saya percaya hal yang sekecil kadang-kadang kita ini bermegah. Bukan karena Tuhan, tapi ketika kita sadar bahwa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Bukan Tuhan yang kita tonjolkan, tetapi diri kita yang kita tonjolkan. Oleh karena itu, ini dialami oleh orang-orang Israel, saudara. Ketika dia pulang daripada pembuangan, dia membangun Yerusalem. Saudara, dia merasa bahwa kekuatannya, kekayaannya, kepandaiannya, kebijaksanaannya itu dibuat menjadi seperti ini. Apa yang dialami dengan bijaksananya terbuat seperti ini. Kekayaannya terbuat seperti ini. Tanpa menghiraukan daripada perbuatan Allah. Oleh karena itu Yeremia menegur saudaraku. Bahwa semua investasi yang mereka dapatkan adalah hanya oleh karena karya Allah saja. Sebab Tuhan berkata, tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sungguh tertarik dengan tulisan-tulisan Paulus. Ketika dia mengenal Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun dirinya yang ditonjolkan. Tapi tidak menonjolkan, itu adalah karena Allah.
Paulus menulis di Yakobus begini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, coba, datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya apa? Setiap pemberian yang baik, kekayaan. Pemberian yang baik tentang hikmat. Pemberian yang baik tentang kebijaksanaan. Itu semua datangnya daripada Bapa. Dan daripadanya tidak berubah sampai hari ini. Dan kita saksikan betapa pengalaman kita dengan Tuhan. Bukan kita dibuat tambah turun, tapi dibuat tambah naik. Amin. Saya percaya bahwa ketika saudara mengalami dengan Tuhan, pasti ada perubahan-perubahan yang saudara dan saya hadapi. Perubahan bukan oleh karena engkau mengerti tentang Tuhan, tapi engkau mengenal bagaimana kesetiaan, bagaimana kebenaran. Itu ada pada kita. Saya tanya, berapa banyak saudara yang saat ini merasa bahwa kejadianmu seperti ini hanya oleh karena Tuhan yang bikin? Angkat tangan. Yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Tadi kita pujikan bagaimana Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Saudara, semua apa yang kita terima hari ini adalah merupakan kebaikan Tuhan. Oleh karena Dia memberikan segala sesuatu tidak pernah berubah. Dan benar ayat ini menegaskan bahwa keberhasilan bukan daripada kekuatan tangan kita sendiri, tapi daripada Tuhan. Oleh karena tak ada seorang pun yang berhak untuk bermegah. Demikian juga kejadian saya pada hari ini, cuman karena Tuhan. Kalau saya saat ini tidak menyerahkan hidup pada Tuhan, tidak tahu hidup saya jadi apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada satu contoh, Nebukadnezar. Dia adalah Raja Babel. Oh, dia dengan sombongnya, saudaraku, menceritakan bagaimana keberhasilannya mendirikan sebuah kota yang namanya Babel. Dia katakan, dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Waduh, sombongnya, saudaraku. Dan saya katakan, Allah kita itu Allah cemburu, saudara. Allah kita itu adalah Allah, saudaraku, yang mengerti hati kita. Dan Tuhan paling benci dengan kesombongan. Apa yang terjadi? Kalau saudara lihat di dalam Daniel pasal 4 ayat 33. Nebukadnezar dibuat seperti ini. Pada saat itu juga terlaksana perkataan itu atas Nebukadnezar. Dan ia dihalau dari antara manusia. Dan makan rumput seperti lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun di langit. Sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali. Dan kukunya seperti kuku burung. Artinya apa? Mulai gak normal. Orang yang membanggakan dirinya sendiri, saudaraku. Ketika berlebihan, hidupnya jadi gak normal. Bahkan saudaraku, segala sesuatu yang dilakukan bukan lagi seperti manusia. Ini adalah dikatakan seperti hewan, dikatakan sebagai yang makanannya seperti rumput lembu, saudaraku. Haleluya. Bahkan rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali. Saya teringat waktu pelayanan bersama istri saya. Di Tabanan, saudaraku, ada orang yang tidak normal. Ya, 2 tahun keliling-keliling, saudaraku. Kalau saudara tahu keliling 2 tahun, kondisinya bagaimana seorang wanita. Alias dia adalah orang yang sudah mulai gila. Dan pada saat itu, saya bersama istri tergerak untuk melayani. Kami masukkan ke mobil. Orang bertanya, loh Pak, siapa itu? Saya katakan, itu saudara saya. Lalu kami bina saudaraku yang dikasihi Tuhan. 5 bulan kemudian dia normal.
Sebelumnya itu saudaraku, rambutnya panjang gedubel, pakaiannya juga compang-camping, makannya nggak tahu apa yang dia makan. Tapi ketika dia saat ini menerima Yesus, ketika hidupnya di dalam tangan Tuhan dalam binaan daripada kebenaran, yang terjadi dia menjadi normal kembali. Ketika dia normal, saya tanya, rumahmu mana? Ternyata di Malaya, saudaraku. Kami antarkan sama istri, sama Pak Petrus. Pak Petrus ada di sini. Yang nyopir itu Pak Petrus, saudara. Kami antarkan ke sana. Betapa sukacitanya keluarga itu. Dia cerita, Pak sudah 2 tahun kami mencari saudara ini. Dan apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan? Suatu saat saya melayani di negara. Ada orang datang mencari saya. Waktu saya turun dari bis. Pak Pendeta, mari makan dulu Bapak, mari makan. Ternyata itu adalah Komang yang dulu kami layani. Dia jual kelating saudaraku. Ketika dia turunkan saudaraku dagangannya saya dibuatkan. Gak mentolo saudaraku. Akhirnya aku memberkati dia. Bapak aku mau ikut lagi. Iya nanti waktunya. Kamu sekarang urusi anakmu. Saya percaya saudaraku, kerendahan hati membawa kita menjadi dalam kemuliaan Bapa. Amin. Kerendahan hati kan bawa kemuliaan Bapa. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Jangan seorang pun sombong saudara. Kita tidak ada hak untuk melakukan itu semua tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita sadari, mengapa manusia memiliki kesombongan. Mengapa manusia selalu ingin memegahkan dirinya? Ini menjadi pertanyaan buat kita hari ini. Haleluya. Kejadian 3:23. Bagaimana manusia diusir dari Taman Eden. Karena mengapa? Sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan kita ini menjadi pribadi yang sempurna. Kita dibuat serupa dan segambar dengan Bapa. Haleluya. Jangan seorang pun menyesali diri. Mungkin hidungmu agak besar. Mungkin saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan mulutmu kurang besar umpamanya, kurang kecil atau masih kurang ini kurang itu. Tapi ketika Tuhan menciptakan dirimu hari ini bersyukurlah. Karena engkau ini adalah serupa dan segambar dengan Bapa. Amin. Haleluya. Ya saya bersyukur saudaraku biarpun hidung saya kok selebor Vespa. Tapi istriku juga suka saudara. Kalau guyon sama saya, erongmu. Iku yang memikat hatiku. Haleluya. Oleh karena tidak ada yang kita perlu sesali dengan apa yang Tuhan ciptakan saudaraku. Karena kita ini sudah diciptakan oleh Tuhan sempurna menurut gambarnya. Oleh karena itu diberi kuasa beranak cuculah dan bertambah banyak. Kuasailah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini artinya manusia diciptakan sempurna dan diberi wewenang seluruh ciptaannya. Ketika dia belum berdosa. Ketika tidak ada dosa. Ujian buat kita hari ini. Sudahkah kita mengejar kesempurnaan? Karena kekuasaan itu dipercayakan kepada kita. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menghalau saudaraku. Waduh. Haleluya. Iya, selanjutnya. Sehingga manusia mencari jati diri. Ujian dari manusia lain melalui sarana yang fana yaitu kekayaan, kecantikan, pencapaian dan kesanggupan diri melakukan sesuatu. Karena dia jatuh dalam dosa, maka Tuhan mengusir dari Taman Eden. Jauh hubungannya dengan Tuhan. Ketika hubungan kita jauh daripada Tuhan, apa yang terjadi?
kita akan cenderung mencari popularitas kepada sesama manusia yang sama-sama berdosa. Berapa banyak saudaraku, kamu tahu, tasku ini loh, lihatan. Harganya itu, apalagi ada sertifikatnya. Kamu tahu, rumahku itu loh. Kamu tahu, mobilku itu loh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingat. Waktu saya mahasiswa, saya kalau ketemu teman lama dikatakan, sudah punya pacar. Setelah umur 25, kamu sudah punya istri. Lalu tanya lagi, kamu sudah punya rumah atau belum? Yang dipikirkan cuma satu, kekayaan. Tapi sekarang setelah tua cuma satu ketemunya. Putumu piro? Cucu saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini yang saat ini sering kita dengar. Tidak ada sesuatu yang Tuhan disinggung di dalam kehidupan untuk kita melakukan aktivitas. Haleluya. Oleh karena Tuhan mengusir. Daripada sikap Tuhan yang tegas kepada manusia yang berdosa. Akibatnya ini loh. Sehingga manusia yang berdosa itu mencari pujian dari manusia lain. Melalui sarana yang fana. Yaitu lewat kekayaan, kecantikan, pencapaian-pencapaian, dan kesanggupan diri melakukan sesuatu. Gak ono aku, gak mungkin bisa terjadi. Kamu tahu, persembahanku itu ada di sana itu loh, depan itu loh. Itu kalau enggak aku gak mungkin bisa terjadi. Kamu tahu, orang itu loh, karena saya bisa jadi hebat. Kalau enggak ada saya enggak tahu dia jadi apa dia. Saudaraku, saya kadang-kadang ingat daripada cucu saya. Kemarin saya ajak ke harddisk, dia itu melukis lewat pasir gitu. Ketika saya datang, saudara, opa, sini, bagus toh. Aku sudah bikin ini, opa, bagus gak? Ya saya bilang, ya bagus, namanya anak kecil. Dia ingin memegahkan diri. Tapi berapa banyak saudaraku yang dikasih Tuhan? Kita kadang-kadang juga ingin menampilkan apa yang kita punya, keberhasilan kita. Wanita cenderung kepada kecantikan. Mari renungkan dalam hatimu. Ketika engkau saat ini berhias, untuk siapa? Mari kita introspeksi. Saya bersyukur saudaraku, istri saya itu kalau dandan seadanya. Sudahlah yang penting aku suka, beres. pakai ini Pak ya. Oke, beres saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak ada sesuatu yang saat ini kami ributkan tentang pakaian. Haleluya. Ingat, ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak terputus, kita tidak akan kehilangan keintiman dengan Tuhan. Sehingga kita saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak bingung dengan apa yang kita perbuat untuk kata orang. Tapi sangat disayangkan bagaimana manusia kita ketika dia jatuh dalam dosa. Dia bukan memperbaiki citra dirinya dengan Tuhan, tapi justru ingin pengakuan, membangun citra dirinya lewat sesama orang berdosa. Sehingga apa yang saat ini dilakukan orang berdosa, maka kita pun tidak sadar terpancing untuk melakukan sama. Kita bukan berpaut intim dengan Tuhan, tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, berpaut kepada dosa dari penampilan yang tanpa kita sadari. Dampaknya saudara. Haleluya. Salomo menulis begini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan. Kurang hebat apa sih Salomo itu? Kekayaan, kaya. Hikmatnya luar biasa.
kebijaksanaannya bijaksana. Bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan, kemegahan apa yang kurang di dalam kerajaan Salomo? Tetapi dia berkata, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, yang sudah aku kerjakan dengan segala usahaku, ternyata jeripayah, sia-sia. Dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara, apa yang kita buat tidak kita sadari yang ada di bumi ini. Ketika membanggakan apa yang kita kerjakan, semua sia-sia. Dan Tuhan katakan, tidak ada artinya buat aku. Tidak ada artinya. Saudara, selama seseorang tidak mengenal Allah, maka mereka akan membangun citra dirinya dengan cara yang salah. Saya katakan, selama pengenalan kita dengan Allah itu tidak semakin baik, maka kita akan terjerumus dengan metode yang salah. Karena yang kita lakukan cenderung untuk pengakuan daripada sesamanya. Kita cuma mencari pengakuan daripada sesama kita, bukan pengakuan Allah. Tetapi ketika manusia mempertahankan dan memperbaiki citra dirinya, maka ia akan melakukan konsep hanya untuk mendapatkan pengakuan dan pujian manusia. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan akan kecewa. Akan kecewa. Lupa apa saya salah Pak kalau saat ini saya berdandan berias. Saya apakah salah Pak saat ini memiliki kekayaan? Tidak salah. Tapi yang salah saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah itu semua menjadi ucapan syukur kita. Karena mengapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang cemburu, saudara. Hati-hati. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghaskan dan Allah yang cemburu. Jangan terfokus kepada apa yang bisa kau buat. Tapi dia ingin bahwa aku yang sudah berbuat kepada kamu munculkan. Jadikan kesaksian. Haleluya. Dia cemburu. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau saat ini memiliki hubungan intim dengan suami istri. Lalu saudara memegahkan orang lain. Kalau itu suami, apakah istrimu enggak marah? Demikian juga kalau itu istri, apakah suamimu enggak marah? Demikian juga Allah dengan kita. Dia ingin keintiman kita ini terjalin dengan baik. Oleh karena itu mari kita belajar memegahkan Tuhan dalam hidup kita. Semakin membangun keintiman. Supaya saudara tidak keliru untuk menampilkan dirimu, bermegah diri. Hanya untuk orang-orang, tapi bukan untuk Tuhan. Karena ada tulis barang siapa bermegah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa seseorang harus memegahkan? Karena Tuhan saja. Yang saya lihat begini. Tuhan itu menginginkan hati kita. Ketika sudah menampilkan itu kan keluar dari hati. Tanpa disadari. Untuk orang merasa tertarik. Untuk orang merasa, oh. Untuk orang merasa, kamu itu hebat. Oh, kagum. Hanya menciptakan kekaguman orang lain. Kan tidak sadar, itu muncul dari hati. Tuhan itu ingin memiliki hati yang saat ini kita pelihara di dalam Tuhan. Tadi ada pujian, anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Ini berarti sukacita yang Tuhan kerjakan. Ada satu perkataan Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini buktikan apa? Ini adalah kata-kata kecemburuan Tuhan Yesus terhadap harta yang kita miliki.
Karena ketika kita berpaut kepada harta dan tidak lagi kepada Tuhan, cemburu saudara. Karena saudara adalah miliknya. Saudara dan saya adalah miliknya. Bersyukur saudara kalau gini kita dimiliki Tuhan dan kita memiliki Allah yang cemburu. Kalau saat ini saudaraku Allah tidak cemburu, ini membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak memiliki kita. Oleh karena itu bersyukurlah. Berapa banyak saudara senang menjadi pribadi yang dicemburui oleh Tuhan. Yang senang angkat tangan. Yes. Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga suami istri. Ketika saat ini membangun hubungan yang baik antara suami istri, maka dia akan merasa memiliki. Ketika orang lain mencolek, cemburunya bukan main. Demikian juga hati. Haleluya. Tuhan adalah pencemburu saudaraku. Dan Paulus ketika dia merasa menjadi milik Tuhan, di dalam Filipi 3 ayat 8 dikatakan, malahan ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dia kaya, dia hikmatnya luar biasa, dia kebijaksanaannya luar biasa. Tapi semua itu dianggap sampah, karena itu semua daripada Tuhan. Yang aku punya itu tidak ada artinya bagi saya. Karena yang kutemukan yaitu Kristus, dia lebih mulia daripada semuanya. Saya tertarik dengan kata-kata Paulus ini. Dan semuanya aku anggap rugi. Cuman satu, aku mengejarnya hanya untuk Kristus. Haleluya. Saudaraku, mari kita belajar bagaimana cara memaksakan Tuhan. Ini pertanyaan. Yesus berkata pada muridnya, aku berkata padamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku mengatakan sebenarnya kepadamu, sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam surga. Mengapa? Karena tadi dia cemburu. Cemburu apa? Dengan kekayaannya. Dan hatinya akhirnya berpaut kepada kekayaan. Dan orang yang demikian, dia tidak akan diberi kesempatan untuk masuk dalam surganya. Nah, maksudnya apa? Bahwa tidak seorang pun yang hatinya jauh daripada Tuhan, itu mendapatkan kerajaan surga. Tidak seorang pun saudaraku yang hatinya jauh memiliki daripada surga. Yang jauh dengan Tuhan, Mas. Nah, oleh karena itu apa yang kita lakukan? Iya. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya apa? Tuhan ingin dimegahkan dengan cara Ya, bersaksi karena kekayaanmu daripada Tuhan. Semua apa yang kau terima bukan dari aku, bukan dari kemampuanku dan kekuatanku, itu karena Tuhan. Karena mengapa? Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada Tuhan, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Apa yang kau punya bisa habis,
Tapi ketika itu semua yang Tuhan izinkan untuk kau kehendaki itu cuman fasilitas. Saudara, fasilitas itu bisa ditarik dan bisa diberikan. Kalau kita punya ini mau fasilitas saja. Amin. Jangan bangga dengan apa yang kita miliki, tapi bersyukurlah. Bersyukur toh aja. Karena bisa dikokohkan oleh Tuhan. Yang kedua, bersaksilah karena kekuatanmu hanya daripada Tuhan. Mazmur. Carilah Tuhan dengan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Maksudnya apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini membuktikan apa? Tuhan ingin ada keintiman yang terjalin di dalam kehidupan kita. Kapan itu? Setiap waktu. Di rumah. Di tempat lain. Adakah engkau mempermuliakan Tuhan? Demikian juga, mengapa kita perlu melayani pekerjaan Tuhan? Nah ini saudara. Karena di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita akan konsen dengan apa yang saat ini bisa kerjakan bagi Tuhan. Bukan untuk gereja. Gereja itu adalah tempat di mana kita dibina untuk fokus kepada Allah. Kalau kita saat ini tidak fokus pada Allah, maka kita nanti akan terfokus pada manusia, akhirnya pencitraan. Ini yang bahaya. Haleluya. Nah, oleh karena itu, lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, ingat, apa yang kau senangi dalam pelayanan yang kau kerjakan, belum tentu itu adalah merupakan kasih karuniamu. Sebab moto daripada GBI Rock adalah apa? Membantu saudara untuk menemukan kasih karunia itu. Jadi saudara, ketika kau mengerjakan, saya senang sekali. Karena mengapa? Nanti saudara akan bertumbuh kemana Tuhan pimpin. Pertama lewat keasikanmu dulu, kesenanganmu dulu. Oke, senang. Senang. Tapi lama-lama saudaraku, engkau akan dibawa dalam tujuan Allah. Jadi, selama saudara menjauhkan diri dari panggilanmu lewat daripada pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara tidak akan menemukan destinimu. Sehingga tidak mengalami pendewasaan dan pengenalan lebih baik. Jadi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan adalah perjalanan untuk saudara semakin mengenal Allah. Oleh karena itu mengapa di sini ada kingdom training. Disinilah tempat di mana saudara akan masuk dalam pengenalan akan lebih lagi. Sehingga kemuliaan demi kemuliaan akan disediakan Bapa untukmu. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Ini saudaraku yang dimaksudnya. Carilah Tuhan dalam segala kekuatannya. Oleh karena itu, berapa banyak saudara dan saya sudah mengorbankan waktu, pikiran, tenaga semuanya. Itu cuma sebagai untuk keuntunganmu sendiri. Bukan untuk gereja. Gereja memfasilitasi saja. Ya, hanya memfasilitasi saja. Tapi seterusnya bergantung saudara dan saya mau tekun enggak di situ. Oleh karena itu apa yang kau kerjakan di tempat ini, jangan seorang pun merasa paling berarti. Kita ini sama-sama belajar. Amin. Amin. Tuding, ojo sombong, kita sama-sama belajar. Tuding. Tunjuk. Kita ini sama-sama belajar, ojo sombong. Haleluya. Saudara, ini yang perlu kita lakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, saksikanlah karena hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Lihat, Salomo semakin dia mengenal daripada Allah, hikmatnya, kebijaksanaannya semakin dipercayakan oleh Tuhan. Bahkan kekayaan dipercayakan. Mengapa Salomo jatuh dalam dosa? Karena di sekitarnya adalah istri-istrinya yang tidak mengenal Allah. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi. Ketika engkau diberkati Allah, ketika engkau diberikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Saudara. Dan saat itu saudara merendahkan oleh karena komunikasimu dengan Tuhan tidak semakin baik dan komunikasimu dengan luar semakin intim. Ingat, dosa akan mengintip dan engkau akan jatuh di sana.
Ketika engkau sudah masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, terus kejar. Jangan sampai meleng dengan fasilitas yang di luarmu. Kau tidak sadar. Kadang-kadang, aku sudah pelayanan, coba bermegah. Tapi ingat, iblis paling senang dengan orang yang sombong. Dan lewat kesombongan itu, iki bologo. Karena iblis kan pribadi yang sombong, saudara. Kalau kita sudah menyombongkan diri, itu tandanya bolone iblis. Karena iblis itu juga sombong. Paling senang, saudara. Nah, oleh karena itu, Amsal 2 ayat yang 6 katakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ketika kita bersama Tuhan semakin intim, Tuhan akan berikan hikmat-hikmat. Ketika hikmat itu semakin memenuhi kita, maka kita akan menjadi orang yang bijak dari pengalaman itu. Tanpa itu kita tidak menemukan apa-apa. Nah, Salomo sadar bahwa dia dapat hikmat, dia dapat pengetahuan, dia dapat bijakan daripada Tuhan. Tapi karena lingkungannya, saudaraku, bukan lingkungan orang yang sama-sama melayani Tuhan, maka dia jatuh. Hari ini mari tetapkan, jangan seorang pun jatuh. Jadilah kita menjadi pribadi yang mampu bersaksi bahwa kekayaanku dan milikku karena Tuhan, dan ini milik Tuhan. Amin. Dan semuanya adalah karena Tuhan. Demikian juga bersaksilah karena kekuatanmu, kehebatanmu adalah cuman daripada Tuhan. Mungkin jabatanmu tinggi. Mungkin saat ini engkau bisa melakukan sesuatu yang spektakuler. Mungkin saat ini engkau bisa mencapai daripada kepandaian di luar daripada orang-orang lain. Itu semua daripada Tuhan. Saksikanlah. Demikian juga hikmatmu dan kebijaksanaanmu. Berkatalah, aku oleh karena Tuhan. Tanpa Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kita bermegah yang benar? Bermegahlah. Karena segala sesuatu yang terjadi buat kehidupan kita hanya karena Tuhan. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Saya rindu musik kembali. Saya percaya di tempat ini kau ingin mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan. Itu tandanya bahwa engkau ingin mengalami dengan Tuhan. Ketika engkau mengalami dengan Tuhan, aku percaya posisimu akan diubah Tuhan. Orang yang mengalami lekat dengan Tuhan, pasti posisinya akan dirubah, akan lebih baik. Bukan mengerti Tuhan, tapi semakin mengenal Tuhan, posisimu akan dirubah lebih baik. Sebab segala sesuatu itu hanya Tuhan yang melakukannya, bukan kemampuan kita. Yang rindu hidupmu diubahkan Tuhan dan ingin mengalami Tuhan, bangkit berdiri. Kita akan memuliakan Dia. Haleluya. Kita pujikan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan, amin, yes, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan